Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa sekalian. Sebagai upaya untuk persiapan ujian besok, maka saya akan mengadakan pembahasan soal untuk ulangan yang pertama kali dulu kita adakan. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan soal yang pertama. Ada sebuah gambar di sini ya, yang menanyakan adalah siapakah tokoh yang dimaksud. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya sudah ada ya, yaitu tentang pembantaian 48.000 rakyat di Sulawesi Selatan, kemudian pemberontakan di Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah Westerle. Tokoh pada gambar ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam sebuah pemberontakan. Dia adalah pencipta lambang Garuda Pancasila atau burung Garuda ya. Nah, tokohnya adalah Sultan Hamid II. Ya, Sultan Hamid II adalah tokoh dalam pemberontakan APRA, tapi dia juga berjasa membuat lambang Garuda Pancasila. Jadi yang Sultan Hamid II. Yang ketiga, nah siapakah tokoh yang ada dalam gambar ini? Dia adalah tokoh dalam pemberontakan PKI Madiun, telah lama tinggal di Uni Soviet. Nah ini kata kuncinya ini ya. Jadi jawabannya adalah Musa Munawar ya. Dia bersama Amir Syarifuddin menjadi tokoh dalam pemberontakan PKI Madiun. Yang berikutnya, nah istilah untuk daerah Solo yang dikacaukan itu adalah White West Solo ya, White West. Jadi itu satu istilah yang menggambarkan bahwa pada saat itu Solo tidak ada hukum ya, alias terjadi kekacauan. Kita lihat gambar ini, dia adalah tokoh penumpas pemberontakan PKI Madiun ya, yang ditunjuk oleh Jenderal Sudirman adalah Gatot Subroto. Berikutnya, untuk membentuk negara Islam ya dibentuk oleh Kartosuwiryo. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, DITII adalah hasil dari perundingan Renville ya, Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, prinsipnya ketika ada pemberontakan PKI ya, Partai Komunis Indonesia, itu tujuannya satu, yaitu mendirikan negara komunis di Indonesia, walaupun dulu namanya adalah Soviet Republik Indonesia yang ada di Madiun itu ya. Jadi jawabannya adalah mendirikan negara komunis di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, meskipun mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, gerakan ini tidak mendapat dukungan rakyat karena mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan dan Pancasila. Itu jawabannya. Berikutnya, operasi penumpasan DITII di Jawa Barat dilakukan karena, nah jawabannya adalah ya, karena pada saat itu sebelum operasi militer, pemerintah menggunakan cara persuasif, yaitu mengirimkan tokoh yang bernama Muhammad Natsir, tapi gagal ya, sehingga kemudian memilih langkah yang kedua adalah operasi militer. Jadi jawabannya adalah yang E. Alasan Daud Be'reh bergabung dengan DITII, nah ini adalah karena adanya kekecewaan saat itu Aceh dijadikan daerah setingkat karesidenan di bawah Sumatera Utara ya. Jawabannya yang D. Kahar Muzakar adalah pemimpin DITII di daerah. Ingat ya, Kahar Muzakar itu ada di Sulawesi Selatan. Kalau Kalimantan Selatan itu adalah Ibnu Hajar, dari Aceh itu adalah Daud Be'reh, Jawa Barat adalah Kartosuwiryo, Jawa Tengah siapa? Ya, Fatah ya, Muhammad Fatah, Abdul Fatah. Oke, berikutnya pemimpin pemberontakan di DITII di Kalimantan Selatan adalah tadi sudah ya, yaitu Ibnu Hajar. Latar belakang pemberontakan APRA adalah ya karena ingin mempertahankan negara Pasundan dan memiliki pasukan sendiri itu ya, itu latar belakangnya. Tapi jawaban di sini adalah yang D, mempertahankan negara Pasundan.
Dilihat dari proses penyelesaian DITI Aceh sangat berbeda dengan penyelesaian DITI di berbagai daerah. Ya, karena apa? Ya, karena saat itu kita menggunakan penyelesaian secara damai ya di Aceh itu ya. DITI-nya itu lebih beda dari yang lainnya karena menggunakan pendekatan secara damai ya. Berikutnya, latar belakang pemberontakan Andi Aziz ya. Ini sebenarnya adalah karena dia tidak suka banyak sekali perwira-perwira TNI itu yang menjadi pimpinan-pimpinan militer di sana. Ya, jadi dia menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Berikutnya, operasi penumpasan PRRI adalah operasi 17 Agustus ya. Kalau pagar betis itu adalah di DITI Jawa Barat, Baratoda itu juga di DITI Jawa Barat, Merdeka itu di Permesta ya. Kemudian Banteng Raya itu pasukan yang dibentuk untuk menumpas DITI di Jawa Tengah. Gerakan yang didalangi oleh Belanda untuk mengamankan kepentingan ekonominya adalah PRRI. Iya, itu ya. 20 atau yang terakhir. Pasukan yang dibentuk Ahmad Yani adalah pasukan Banteng Rider. Banteng Rider ya, itu pasukannya. Yang terakhir, saya kira ini sudah tahu sekali, ini adalah patung dari Slamet Riyadi. Demikian tadi ya pembahasan. Oh, masih ada satu. Pemberontakan PKI Madiun adalah disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu tokoh oposan, yaitu Amir Syarifuddin. Ya, demikian tadi pembahasan soal kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.